Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah ingkang kula hormati, insyaallah dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang terkaya di dunia. Alhamdulillah. Leres nggih? Wong sing paling sugih sak donya yaiku wong sing iso tangi isu-isu, iso salat 2 rakaat salat fajar sebelum subuh niku wong sing sugih. Jenengan kedah syukur jamaah ditakdir oleh Allah dados kawulane tiang sing paling sugih dhewe sak donya. Alhamdulillah. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibarat tiang nedo ayam kula niki mboten kebagian napa-napa. Cekere sampun dipun dahar awal-awal Ramadan niku nggih. Pupune sampun didahar nggih. Dodo mentoke sampun nggih. Suwiwine nggih sampun. Ndase nggih sampun didahar. Kula niki bagian terus Ustaz Subiono bagian closing mawon, bagian penutup nggih. Mungkin meramu dari sekian para asatid yang sudah menyampaikan materi di masjid ini awal hingga akhir ini. Insyaallah kalau puasa kita 30 maka kita tinggal 2 malam tarawih jamaah. Kalau puasanya 29 maka kita tinggal tarawih 1 malam nanti. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, amal soleh kita, iktikaf kita selama bulan Ramadan ini benar-benar diijabah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang termulia. Kalau bahasa dunia kita ini adalah direkturnya malaikat. Itu sebab malaikat Jibril tugasnya menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasul selain Nabi Muhammad. Sehingga kedudukan malaikat Jibril di atas malaikat-malaikat yang lain yang sama-sama mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang termulia, bulan yang paling mulia, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan wahyu Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Seandainya Al-Quran ini diturunkan di bulan Rajab, insya Allah yang paling dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Rajab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling mulia. Awaluhu wa akhiruhu. Wujudnya Nabi Muhammad itu yang terakhir, tapi bakale sebelum Allah membuat dunia seisinya, sebelum Allah menciptakan para nabi,
Ruhnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan lebih dahulu, mendahului dunia seisinya. Itu karena Al-Quran jemaah. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah menjadi nabi, bendorone nabi terus sanjange mbah-mbah kita rumiyin. Itu karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Napa jamaah kesimpulannya? Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata lain selain kita harus cinta kepada Al-Quran, senang dengan Al-Quran, gemar membaca Al-Quranul Karim. Ngerti gak ngerti, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan bacaan yang lain jamaah. Jenengan maca Quran, jenengan waca ping 3 lho wis bosen. Alah beritae padha karo wingi kae. Wis aku wis maca iku. Tapi Al-Quran karena mukjizat jamaah, datangnya dari Allah bukan dari otak manusia. Dibaca semakin senang, semakin gandrung, semakin demen. Bahkan tidak sedikit perjalanan hamba Allah yang asalnya brutal, asalnya hatinya atos seperti batu, seperti baja, yang akhirnya harus tersungkur, tunduk dan menyatakan diri masuk Islam. Sinten jamaah? Sahabat Umar radhiyallahu an. Orang yang terkenal galak. Nek wis pedange ditokno teko rangkane mesti oleh gulu, Pak. Pedhot gulu nih. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dengan sembunyi-sembunyi, Umar mboten. Ditantang orang kafir Quraisy. Wahai orang kafir Quraisy, kalau ingin lehermu pisah dari badanmu, kalau ingin istrimu menjadi janda, kalau ingin anakmu menjadi yatim, kalau ingin kau berpisah dengan kerabatmu, tunggu Umar, hadangan Umar di luar kota Mekah. Itu awalnya masuk Islam gara-gara mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dalam satu majelis yang di situ ada adiknya Fatimah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila Al-Qur'an dibaca. Ini tidak dijelaskan jamaah, yang baca itu tukang sayur, sing baca tukang mikul banyu, tukang geledekan, kuli bangunan, tukang ustad, tidak dijelaskan jamaah. Intinya siapapun yang membaca Al-Quran, apapun jabatannya, apapun profesinya, ketika Al-Quran itu dibaca, tugas kita 2 jamaah. Fastami'u, maka dengarkanlah dengan seksama, dengan benar-benar mendengarkan jamaah. Wa ansitu, dan diamlah. Yang paling rawan itu, mohon maaf jamaah, kalau Al-Quran itu dibaca di tempat-tempat resepsi, temu manten, Al-Quran diwaca jajane metu. Ada Al-Quran diwaca sugatane didalke. Itu yang garai rawan. Banyak yang ngomong. Jadi makanya panjenengan kalau ada acara tolong diatur sedemikian rupa, ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca tolong fokus satu itu saja. Nanti setelahnya atau sebelumnya konsumsinya itu, sehingga orang yang membaca Al-Quran betul-betul konsentrasi, yang mendengarkan
juga konsentrasi baik. Karena apa? La'allakum turhamun. Di ujung ayat itu Allah la'allakum turhamun. La'allakum niku menawi kita yang berbicara itu artinya menawa-menawa, boleh jadi. Tetapi kalau Allah yang berfirman, Allah yang berkata, la'allakum itu artinya pasti dan pasti. Terus Profesor Ali, pasti. Makanya jamaah, pendek kata, kalau kita ingin mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak ketika ada orang, ada tetangga kita, ada saudara kita, ada kawan kita satu majelis membaca Al-Qur'an, kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Yang kedua, kita tidak boleh berkata, ngobrol, ngalor ngidul selain mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini berat jamaah. Saya mudah mengucapkan, tapi bisa jadi suatu saat kedekluk. Maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika ada orang baca Al-Qur'an kita bisa mendengarkan dengan baik, bisa menahan diri tidak ngomong, hanya fokus mendengarkan bacaan Al-Qur'an. La'allakum turhamun, pasti kita semuanya ini akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Karena itu sekali lagi untuk mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi, derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, mari pasca Ramadan nanti kita geser, kita lanjutkan, kita istiqomahkan membaca Al-Qur'an. Terserah kemampuan panjenengan seberapa. Mboten usah nderek-nderek maca Qur'an gak ngerti artine apa. Mboten. Al-Qur'an itu beda dengan koran, beda dengan majalah. Nggih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kepada Allah. Salah satu bentuk takut kepada Allah adalah orang yang senang membaca Al-Qur'an. Wa yu'allimukumullah. Bisa jadi kita nanti akan diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu, dan kami Allah yang akan mengajarinya. Min ladunna ilma, dari cara ilmu laduni, akan diberikan ilmu kepada hambanya yang dekat dengan Allah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pirsa nggih? Nate kepireng nggih ilmu laduni? Ilmu laduni niku sanes ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu ilmu yang diperoleh dari guru terus berurutan. Tapi ilmu laduni itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Loh, wong iku lho. Kok moro-moro. Jadi ada paduan ya, ada ilmu itu ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan cara ikhtiar, sinau, belajar, datang para guru, para ustadz, para kiai, tetapi ada beberapa ilmu yang langsung diberikan Allah mungkin melalui malaikat Jibril, ya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghalangi dan menolak kalau Allah sudah memberikan ilmu kepada hambanya yang dikehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Qur'an ini adalah password hidup kita. Karena Al-Qur'an itu pedoman hidup kita, guide. Jangan kalau pergi ke suatu tempat yang belum tahu bahayanya dan sebagainya, maka dibutuhkan apa? Pemandu, guide,
supaya perjalanan sampean lancar, aman, selamat, tertib, maka diperlukan adanya guide. Nah, Al-Quran inilah yang akan memandu kehidupan kita jamaah. Kehidupan kita mulai tata cara ibadah, tata cara bergaul, bagaimana dengan orang tua kandung, dengan yang lebih kecil, bagaimana mengatur muamalah. Wong sing sugih ku piye terhadap orang yang enggak itu semuanya diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kalau kita satu persatu kita pelajari, kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah dipastikan hidup kita ini akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat nanti. Alhamdulillah. Yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wonten Al-Qur'an surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan diturunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa'. Jadi Al-Qur'an niku pertama terus Gusti Allah dadi obat. Obat apa? Obate ati. Sanes obate panu. Lek obate panu niku kalfanak mungkin lintu-lintune enten jaman niku lo alit rumen gerus niku napa? Gerus lirang. Lirang digerus diudek kali minyak tanah, minyak gas niku. Perine pol niku. Lirang untuk obat panu. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Al-Qur'an itu sebagai obat hati yang selalu gundah gulana gelisah. Napa malih niki ngapunten, kita yang ada di perantauan dengan adanya aturan pemerintah yang belum membolehkan kita mudik. Terus Gubernur Jawa Tengah sapa sing larang mudik sampean niku? Oleh mudik tapi virtual. Apa doa yang seneng guyon ya, Gubernur Jawa Tengah nih. Ora ana sing larang, pemerintah ndak melarang sampean mudik, tapi mudik virtual. Zoom-e dinyalakne. Pak Dene, Bu Dene, mbahe Pak Like, dulur-dulure dijak gabung nang kono ngobrol. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita membaca Al-Qur'an dengan aturan-aturan yang mungkin tidak mengenakkan kita bersama ini, hati kita selalu ditentramkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Mungkin komunikasi yang bisa kita tempuh dengan kemajuan teknologi, monggo, yang penting bisa saling sambung, sambung rasa, sambung hati. Karena memang aturannya seperti ini, ya kita ikuti dulu. Semuanya dalam rangka mengatur kita, mudah-mudahan kita ini selamat kabeh nggih. Mboten enten sing sampai loro ketularan mungkin yang sudah sakit-sakit itu. Sifat. Yang kedua warahmah. Al-Qur'an diturunkan supaya kita ini selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tiyang niku lek sampun diselimuti rahmate Gusti Allah, maka kehidupannya akan selalu indah, selalu menyenangkan. Orang lain memandang kita hidupnya berat, hidupnya susah, tapi karena kita sudah didahului dengan selimut rahmati Gusti Allah, maka yang kita rasakan justru sebaliknya, berbeda dengan pandangan orang lain dan dugaan orang lain. Kita justru hidup sudah tenang, tentram, bahagia, damai, enak. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang lain kepada kita dan keluarga kita.
Itu jamaah rahimakumullah. Karena hidup ini, kebahagiaan itu berangkatnya dari hati kita. Bukan dari tumpuan harta benda kita dan tingginya jabatan kita, bukan jamaah. Betapa orang yang jabatannya sudah maksimal, mentok, tapi hidupnya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Betapa banyak orang yang hartanya tumpuk-tumpuk, tidak terhitung banyaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka harta, pangkat, jabatan bukan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan. Tetapi untuk meraih kebahagiaan kita juga tidak bisa meninggalkan harta benda dan lain sebagainya. Karena itu jamaah rahimakumullah, mutlak. Mutlak sekali lagi saya sampaikan, mari saya mengajak kepada semuanya, kita selalu istiqomah membaca Al-Quran, kebiasaan yang sudah baik di dalam bulan Ramadan ini, nanti selepas bulan Ramadan tetap kita teruskan. Di majelis-majelis yang lain, mungkin ada istighosah, yasin tahlil, ada ibu-ibu, ada kajian Al-Quran, semuanya dalam rangka ingin kita ini selalu mendapat obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab obat yang tidak berefek, obat yang tidak ada dampak jeleknya, itu tidak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi Al-Quran. Panjenengan tumbas obat dan apotek, semuanya itu berefek negatif. Apalagi obat kimia. Para dokter pun rata-rata kalau bisa itu tidak ada yang mau minum obat, obat kimia. Dokter itu, dia menulis resep, menganjurkan pasiennya membeli obat untuk diminum setelah disuntik, setelah konsultasi. Sesungguhnya dia sendiri kalau bisa menghindari obat, karena obat kimia itu luar biasa jahatnya. Nah, obat yang tidak berefek negatif dan bahkan berefek positif adalah dzikrullah. Salah satu bentuk dzikrullah adalah membaca Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu mari anak-anak kita, keluarga kita ajak bersama-sama. Ya. Bapak-bapak yang belum bisa, tidak ada kata terlambat, masih ada waktu. Kalau panjenengan mau, kalau kita mau, maka insya Allah pertolongan, kemudahan jalan keluar itu akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya pengalaman jamaah. Saya dulu ketika ngajar Al-Quran keliling dari rumah ke rumah, punya murid anak kecil itu, waktu itu SD kelas 1. Ketika ngaji ini kakeknya itu seneng nunggoni, dampingi cucunya ini. Suatu saat kakeknya itu bisik-bisik ke saya, Pak Ustadz, kalau saya nderek ngaji kerson apa mboten? Saya jawab, alhamdulillah Bapak, kalau panjenengan mau ngaji alhamdulillah. Waktu itu usianya sudah 66 tahun Bapak Ibu, 66. Saya waktu itu mikir, ya Allah, usia 66 tahun baru mulai ngaji, kapan kira-kira iso nih? Ternyata dugaan saya meleset jemaah. Usia 66 ini masih cerdas luar biasa, purnawirawan angkatan laut. Masih cerdas. Dengan kesungguhannya, dengan hidayah Allah, 11 bulan. 11 bulan beliau itu khatam. Dan bagus bacanya. Nyalip istrinya. Istrinya yang semula sudah pinter, sudah bagus. Tapi akhirnya disalib oleh suaminya. Ketika naik pesawat baca Iqra. Ketika naik kereta bawa Iqra. Ketika naik mobil bawa Iqra. Kemanapun Iqra dibawa. Alhamdulillah, inilah kemauan dan kesungguhan seseorang ternyata dibarengi dengan pertolongan Allah,
segala sesuatu yang di benak otak kita itu sulit akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengakhiri kajian subuh pagi hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih sugeng senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan. Yang sudah kapundut, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosanya semoga mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dan nikmat kubur, digolongkan min ahlil jannah. Al-Fatihah.